Berlatar di Italia tahun 1939, nampak seorang profesor sedang menyempurnakan alat teleportasi ciptaannya. Namun sayang, sekelompok diktator fasis Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini juga menginginkan alat tersebut. Mereka menyerbu tempat persembunyian profesor dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan alat teleportasi. Profesor berhasil lebih dulu menyembunyikan alat teleportasinya. Ia dibawa untuk diinterogasi, sementara para penjahat tidak ada pilihan selain terus mencarinya ke setiap tempat. Di tengah pencarian, tiba-tiba muncul sekelompok antifasis yang serta-merta menghabisi prajurit Mussolini tanpa belas kasih. Mereka menyisakan salah satu prajurit Mussolini, lalu menanyakan apa yang sedang mereka kerjakan di sini. Scene kemudian berpindah ke 82 tahun setelahnya, tepat di tahun 2021. Terlihat tiga sahabat bernama Max, Greta, dan Flebo sedang merencanakan pencurian PS5. Tapi semua rencana ini hancur akibat kesalahan kecil dari Max. Hal tersebut membuat mereka bertiga harus tertangkap oleh pihak berwajib. Beruntung, Beo abangnya Max berhasil membebaskan Max dan kawan-kawan dari jeratan pihak kepolisian, serta menjamin mereka untuk tidak lagi melakukan pencurian. Beo sendiri merupakan salah satu ilmuwan yang sangat hebat. Ia memberitahu Max kalau malam ini akan kembali ke laboratorium guna bertemu dengan komite dari Chicago karena mereka ingin mendanai proyek penelitiannya. Sebelum pergi, Beo memberikan jaket miliknya dan meminta ia untuk merahasiakan semua ini dari orang tua mereka. Tidak diduga-duga, Max memperoleh beberapa barang pribadi Beo dari jaket yang ia berikan. Setibanya di laboratorium, Beo mendapat kabar lain jika pihak komite bukan ingin mendanai proyek mereka, melainkan membeli seluruh proyeknya. Mereka juga ingin melihat proyek tersebut aktif agar bisa mulai menego harga. Beo yang merasa kalau proyeknya belum siap diaktifkan memperingatkan Dottoressa sang atasan jika masih banyak pengujian yang belum ia lakukan. Ia takut kalau proyek mereka justru berbahaya pada penggunanya. Namun tidak mengindahkan peringatan Beo, Dottoressa tetap memaksa ia untuk mengikuti permintaan komite dan menjadi sukarelawan sebagai kelinci percobaan. Semenjak malam itu, Max harus kehilangan abangnya secara misterius. Meski sudah 1 tahun berlalu, Max masih terpukul atas kepergian Beo. Sifatnya yang ceria, petakilan, hingga suka dengan hal-hal ekstrim berubah menjadi arogan. Dan ia seringkali melampiaskan kemarahannya ke orang-orang di sekitar. Max masih terus dihantui bayang-bayang Beo yang menghilang secara misterius. Rasa penasaran akan keberadaan sang abang membuat Max begitu curiga kalau ia memang sengaja menghilangkan dirinya sendiri. Malam ini Max sengaja mendatangi laboratorium sendirian. Tetapi sebagai sahabat yang baik, Greta dan Flebo tidak akan membiarkan Max terpuruk sendirian. Mereka berdua bersedia membantu Max dan berada di sisinya dalam keadaan apapun. Keberadaan mereka bertiga hampir diketahui oleh penjaga. Max dan kawan-kawan berusaha menyembunyikan diri hingga tidak sengaja sampai ke dalam ruang bekas penelitian proyek. Di ruangan ini, Max tidak menemukan siapapun selain ruang yang nampak hancur berantakan. Ia mulai menelusuri setiap bagian ruangan sampai akhirnya menemukan sebuah mesin kontrol yang memiliki bentuk lubang kunci sama dengan benda terakhir peninggalan Beo. Dengan rasa penasaran, Max mulai memasukkan benda tersebut dan tanpa disangka-sangka ia berhasil mengaktifkan mesin proyek di belakangnya. Beberapa saat setelah mesin proyek aktif, Max mendapati sebuah celah berbentuk retakan di udara. Di waktu yang bersamaan itu juga, penjaga sebelumnya berhasil memergoki mereka.
membuat Flebo terkaget hingga menekan salah satu tombol yang menyebabkan benda di sekeliling mereka mulai berterbangan. Rupa-rupanya, proyek penelitian Beo merupakan alat teleportasi ruang dan waktu. Alat tersebut bisa memindahkan seseorang yang berada di sekitarnya ke waktu dan tempat berbeda. Tetapi karena kurangnya biaya serta media untuk menjadi kelinci percobaan, membuat alat teleportasi ini belum siap digunakan. Kini, Max, Greta, dan Flebo berada di Roma tahun 1939. Keberadaan mereka di sini akhirnya membuat Max sadar dan memberi harapan padanya kalau kemungkinan besar Beo masih hidup namun berada di masa yang berbeda. Kehadiran mereka menarik perhatian para penduduk Roma serta beberapa kelompok fasis yang sedang berjaga. Oleh karena itu, Max pun berencana akan mengganti pakaian dengan mencuri di salah satu toko baju. Naas, lagi-lagi aksi pencurian mereka diketahui oleh pemilik toko. Secara tiba-tiba muncul seorang anggota kelompok anti-fasis bernama Lena yang membantu mereka mengalahkan anggota fasis. Kedatangannya adalah karena Lena penasaran dengan ponsel milik Flebo dan ia juga mengajak mereka bertiga menuju ke markas. Lena mulai menginterogasi identitas mereka dan mendapati kenyataan jika Max serta kawan-kawan berasal dari masa yang berbeda. Dari alasan tersebut, Lena hampir saja menghabisi Max karena mengira ia adalah anggota fasis. Beruntung, Max berhasil meyakinkannya kalau mereka tidak ada sangkut paut apapun dengan fasis, sebab awal tujuan mereka hanyalah untuk mencari keberadaan Beo. Tuduhan Lena barusan semata-mata dikarenakan ia menemukan satu buah ponsel lain dan beberapa informasi mengenai Mussolini yang sedang membangun senjata ampuh berasal dari masa depan untuk memenangkan perang di masa saat ini. Oleh karenanya, Lena meminta bantuan Max dan kawan-kawan untuk mencari tahu di mana senjata itu dibuat. Max pun dengan senang hati menerima tawaran Lena sebab ia merasa kalau Beo mungkin berada di masa saat ini. Lena kemudian mengajak Max serta kawan-kawan pergi menuju markas rahasia kelompok anti-fasis. Dalam perjalanan, mereka mendapat bantuan dari pria paruh baya hingga sampai ke hutan perbatasan. Sepulangnya mengantar, pria paruh baya ini dihadang oleh Mussolini serta prajuritnya yang mendapat laporan kalau ada 4 anak pemberontak yang pergi meninggalkan kota. Meski sudah menutup-nutupi kepergian mereka, Mussolini berhasil mendapat bukti dan memaksanya agar mau memberi informasi mengenai keberadaan keempat anak tersebut yang saat ini berada di dalam hutan perbatasan. Setibanya di markas rahasia, keberadaan mereka disambut oleh Montanari, pemimpin kelompok anti-fasis. Lena kemudian menunjukkan ponsel kepada Max. Ponsel tersebut berhasil ia dapatkan saat melakukan penyergapan kelompok fasis di tempat sebelumnya. Max terkejut betul setelah menyadari kalau ponsel ini adalah milik Beo. Dari bukti tersebut juga membuat kita sadar kalau profesor yang ada di awal film adalah Beo, abangnya Max. Dengan mudah Max mengetahui sandi dan berhasil membuka ponsel. Tetapi sayang, tidak ada apapun di dalam ponsel selain urutan angka. Secara tiba-tiba prajurit Mussolini datang menyergap dan menghabisi siapapun yang ada di dalam. Montanari coba mengulur waktu mereka dengan mengorbankan nyawanya agar Lena serta yang lain bisa kabur dari sini. Namun sayang, Max justru berlari ke arah berlawanan, membuatnya harus disergap prajurit fasis yang berjaga di luar dan mempertemukannya langsung dengan sosok Mussolini. Mussolini berhasil mendapatkan ponsel milik Beo dan Flebo. Sementara Lena dan yang lain, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mencari tahu kemana Max dibawa. Setibanya di dalam, rasa penasaran akan keberadaan Beo yang menghilang secara misterius akhirnya terbayarkan. Meski dengan banyak luka penyiksaan di tubuhnya,
Tetapi ia bersyukur Beo masih hidup dan berada di satu sel bersamanya. Begitu juga dengan Beo yang sangat terkejut setelah mendapati Max berhasil tiba di sini. Max pun memberitahu kalau ini semua adalah berkat benda yang Beo tinggalkan di dalam jaketnya. Secara tiba-tiba muncul Dottoressa yang berterus terang kalau selama ini dia menjadi kaki tangan Benito Mussolini dan ingin membantunya untuk memenangkan perang. Tetapi karena Beo tidak memberikan kode akses mesin penjelajah waktu, mereka tidak ada pilihan lain selain terus menahannya di penjara ini. Kesepakatan Dottoressa dengan Mussolini membuat ia menyediakan sebuah laboratorium canggih untuk menyempurnakan senjata paling mutakhir yang belum ada di masa kini bernama Kronos. Nah, dengan ponsel milik Beo yang berisikan kode angka mengenai gaya elektromagnet dari perjalanan menuju masa saat ini, senjata tersebut akan segera terwujud. Sementara itu dari luar penjara, Lena bersama Flebo berhasil mengetahui lokasi Max ditahan, lalu menyusup ke dalam dengan menghabisi para penjaga. Meski langkah mereka ditahan langsung oleh Mussolini, tetapi Flebo berhasil membebaskan Max dan Beo, kemudian kabur menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Greta. Quindi il nostro presente verrebbe cancellato? Max menceritakan rencana Benito Mussolini dan Dottoressa yang ingin memenangkan perang, serta mengubah sejarah dunia menggunakan senjata Kronos. Beo menambahkan kalau senjata tersebut masih proses penyempurnaan di dalam laboratorium salah satu gedung sains yang lokasinya juga diketahui oleh Lena. Secara tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai mengalami kerusakan tepat di hadapan petugas patroli kelompok fasis. Tidak ada pilihan lain, Greta mengajak yang lainnya untuk kabur dan bersembunyi di salah satu bar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Alih-alih menghindar, mereka berlima kini justru berada di atas panggung, tepat di hadapan seluruh anggota kelompok fasis yang sedang menikmati bir. Karena tidak ingin dicurigai atau dikejar oleh semua anggota, terpaksa Flebo menunjukkan kebolehannya memainkan piano dengan lagu Bella Ciao. Setelah berhasil melewati kelompok fasis, Lena membawa mereka pergi ke tempat aman untuk beristirahat. Di sini, Beo memberitahu jika waktu mereka berada di masa lalu tidaklah banyak, karena semakin lama seseorang berada di masa berbeda, dia akan terjebak di sini selama-lamanya. Max pun memberitahu Greta dan Flebo mengenai kenyataan tersebut. Mereka hanya membutuhkan waktu sedikit untuk bisa kembali ke masa awal. Secara kebetulan, di tempat ini tercipta sebuah retakan ruang dan waktu yang tidak mereka ketahui. Lena pulang dan meminta bantuan kepada ayahnya untuk memberikan mereka senjata. Tetapi beliau justru menolak karena takut akan keselamatan diri juga anaknya. Tidak lama kemudian Mussolini datang bersama prajuritnya. Ia berhasil mendeteksi keberadaan Lena dan kawan-kawan, lalu memaksa ayah Lena agar mau mengeluarkan mereka dengan kesepakatan tidak akan menyakitinya. Tetapi Mussolini berdusta dengan kesepakatannya sendiri. Hal tersebut membuat ayah Lena kesal, kemudian mengajak teman-temannya melakukan perlawanan. Kombinasi serangan ayah dan putri berhasil menghabisi Benito Mussolini. Tugas terakhir mereka untuk mengakhiri ini semua adalah menghancurkan senjata Kronos yang berada di dalam gedung sains dengan penjagaan ketat oleh prajurit fasis Mussolini. Beruntungnya ayah Lena pernah bekerja sebagai pembangun gedung tersebut dan ia masih menyimpan denah gedungnya. Satu-satunya jalan masuk mereka agar tidak diketahui para penjaga adalah melewati celah lubang udara. Tetapi pintu celah tersebut hanya bisa dibuka dari sisi yang lain. Perlu satu orang untuk bisa masuk melewati sela-sela pipa menyempit dan membuka pintunya dari dalam. Max pun mengajukan diri sebagai partisipan untuk membuka celah lubang.
Beo yang mengkhawatirkan keselamatan adiknya meminta Flebo agar mau menemaninya. Rencana penyusupan dimulai. Gak susah-susah amat lah cuy. Max ditemani Flebo berhasil membuka pintu dari sisi lain agar mereka bisa menyelinap ke dalam. Meski gelagat mereka berhasil diketahui para penjaga, tetapi Lena berhasil menghalau dan mengalahkan para penjaga, juga mendapatkan bonus basahan dari Greta. Di dalam gedung, Max bersama yang lain sampai ke dalam laboratorium. Tetapi mereka tidak menemukan Kronos karena senjata tersebut berada dalam mobil yang ada di samping Lena dan Greta. Penjaga kemudian datang mengepung Max dan yang lain, lalu dibawa ke hadapan atasan. Beruntung Greta berhasil mengalihkan perhatian kelompok fasis, hingga pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan. Di tengah pertarungan, Max melarikan diri masuk ke dalam gedung Sains dengan membawa mesin senjata Kronos. Langkahnya berhasil diketahui oleh Dr. Reza, kemudian disusul Beo dari belakang. Dengan seluruh kemarahan menyelimuti tubuhnya, Beo berhasil menahan senjata dan melemparnya sampai masuk ke dalam api. Tetapi naas salah satu peluru Dr. Reza berhasil mengenai tubuh Beo. Max yang tidak ingin kehilangan Beo kedua kalinya berusaha melompati waktu untuk kembali ke beberapa waktu sebelumnya dan menyelamatkan Beo. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Itu semua hanyalah sejarah. Masa depan seseorang memang tidak bisa ditebak dan selalu menjadi misteri. Maka dari itu, hadapilah masa lalumu tanpa penyesalan. Hadapi hari ini dengan tegar dan percaya diri. Lalu siapkan masa depanmu dengan rencana yang matang tanpa rasa khawatir. Berbahagialah mereka yang tidak pernah merasa takut atau khawatir. Mereka yang tak merasa perlu untuk berpaling dari masa lalu. Dan mereka yang tak pernah merasa gentar oleh tantangan masa depan. Apa yang Max lakukan menyebabkan terbentuknya celah retakan ruang dan waktu di tempat tersebut. Max berhasil kembali dengan selamat dan menyadarkan para ilmuwan agar mau membantu memperbaiki mesin waktu. Menggunakan kode terakhir milik mendiang Beo, waktu dan masa tempat Max kembali sudah disiapkan. Ia bersama kawan-kawan akan pulang pada saat mereka pergi. Jadi tidak ada perubahan atau seorang pun yang akan tahu kejadian tentang mereka yang berhasil menyelamatkan sejarah dunia.